Cek satu dua tiga. Cek satu dua. Oke, baik teman-teman. Udah hadir semua. Untuk solo visual. Nah kan, kalau ada yang belum bergabung bisa share dulu, diajak timnya untuk mengikuti Zoom meeting pada malam hari ini teman-teman ya. Halo, apa kabar? Nah, yuk di absen dulu dari mana, dengan siapa? Makassar hadir di sini. Oke. Untuk maksudnya kita live privat coaching teman-teman ya. Bersama psikologis untuk teman-teman bisa dikondisikan sekalian untuk timnya, barangkali keluarganya belum hadir, bisa mereka teman-teman. Makassar hadir, Makassar, siap. Hongkong, oke, luar biasa teman-teman. Baik teman-teman, kalau untuk malam ini kita mulai saja teman-teman ya. Sudah jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Kita mulai saja untuk live coaching pada malam hari ini. Oke, akan saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa telah berikan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di Zoom meeting privat coaching bisnis solusi pada malam hari ini teman-teman ya, tanggal 4 November 2022. Luar biasa. Salam dan salam kita berikan kepada Muhammad yang sering memberikan balai riba, semoga syafaat dan pertolongan di dunia ini. Oke teman-teman, pada malam hari ini yang sudah kita share, yang sudah kita infokan, itu kita akan live privat coaching pertama perdana ya dengan press conference nih ya, Mr. Rudy, dengan materi yang sangat luar biasa juga teman-teman ya. Jadi untuk para solo business sudah kita wadahi ya, privat coaching yang mana nanti teman-teman di coaching ya secara private, oke, di live Zoom pada malam hari ini teman-teman. Oke, luar biasa. Oke, untuk teman-teman silakan dipersiapkan alat bantunya juga, kalau ingin dicatat itu buku atau alat tulis bisa dipersiapkan teman-teman ya. Kalau nanti ada materi-materi yang harus dicatat. Oke, seperti itu. Oke, baik teman-teman, mari kita sambut saja, kita panggil saja untuk Presiden Komisaris Solusi kita, untuk Mr. Rudy. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat Anda semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Malam hari ini kita akan private coaching ya teman-teman. Jadi materi yang akan saya sampaikan materi yang sangat fundamental. Jadi buat teman-teman yang memang pengen bisnisnya besar, ada satu hal yang harus kita lakukan, yaitu duplikasi ya. Dan menyambung pembicaraan yang semalam dari Pak Yohan tentang duplikasi, kita akan teruskan ya teman-teman. Jadi di bisnis MLM, franchise, reseller, asuransi itu sama teman-teman polanya. Polanya itu adalah bagaimana orang yang kita ajak atau tim di bawah kita itu bisa melakukan apa yang kita lakukan. Mumpung teman-teman saat ini lagi membangun bisnisnya dari awal, ya dari awal, maka teman-teman harus mulai memikirkan duplikasi apa yang harus dilakukan. Duplikasi sebenarnya banyak sekali, bisa kita lewat
training seperti ini sebenarnya acara duplikasi ya, karena mohon maaf kita nggak bisa ngerangkul semua teman-teman di seluruh dunia ya, seluruh Indonesia aja lah. Kita nggak mungkin tiap hari warawiri ke Makassar, kita warawiri ke Hong Kong, ke Bali, ke Lampung. Jadi hanya dengan media seperti ini kita bisa menyambung lidah kendala yang akan terjadi atau bagaimana solusi yang akan terjadi jika kita menghadapi masalah di lapangan. Seperti itu. Dan hari ini kita akan berbicara tentang network marketing tanpa duplikasi. Oke. Buat teman-teman yang baru hadir, silahkan siapkan alat tulis, siapkan buku, atau yang punya double HP nanti bisa di screenshot, di foto ya. Jadi sambil nonton, screenshot materinya, nah, nanti bisa diulang ya. Di gimana nih? Biar besar. Ini dikecilin ini. Oke, teman-teman, kita akan besarin ya layarnya. Gimana nih kabarnya teman-teman yang sudah hadir? Keadaannya gimana? Yang bisa open kamera ya teman-teman. Karena kayak kita belajar, kalau kita mau dapat ilmunya itu kita harus dalam posisi belajar. Nah, apa posisi belajar ya? Kita sudah mandi, kita sudah makan, contohnya posisi kita duduk santai, bukan tiduran ya. Jadi kalau saat ini Anda sedang tiduran, saya yakin ilmunya hanya masuk 0,01%. Tapi kalau Anda benar-benar duduk, diam, nyatet, dan kalau memang nggak tahu, nanti tanya, insya Allah ilmu yang Anda akan peroleh itu bisa minimal 40%. Bayangin Bapak Ibu, yang belajar sungguh-sungguh aja hanya dapat 40%, apalagi yang Anda saat ini sedang tiduran, sambil masak, atau bawa mobil, itu juga paling cuma 0,1%. Kayak saya kemarin ikut trainingnya Pak Yohan, ya saya cuma dapat beberapa hal aja. Kenapa? Karena saya sambil nyetir gitu. Oke. Sebelum kita mulai, kita sapa-sapa siapa aja yang udah hadir. Ada Andi Ida, Farida Enreli, thank you udah hadir. Fitriani, Ika Retno Wulansari, thank you. Miss Marda, thank you. Ini CMO kita yang sangat luar biasa ya. Beliau berangkat pagi kerja ya, sore pulang, terus masih aktivitas ibu rumah tangga, terus malam masih juga ikut acara ya, jadi luar biasa. Karena memang sesuatu hal yang untuk mencapai sukses itu memang harus ada yang dibayar. Contohnya apa yang dibayar ya? Waktunya. Ada Ruth Leni, Kaltim, thank you. Septiana, Hong Kong, thank you. Terus ada Pak CEO kita, Toping Leonardo Toping ya, thank you. Ada Ibu Sutiani dari Bekasi, thank you, dan via Makassar, thank you. Dan buat teman-teman yang ada di live, ada Raunah, Arni, Fatmawati, Ismasari, Novilia, Icah Ratu, thank you, udah hadir. Ya. Nel Sarawi, kunci mau sukses gimana Om? Oke, kita akan bahas satu persatu ya, teman-teman. Jadi, bisnis apapun ya, baik network marketing, MLM, asuransi, franchise, atau kita punya warung, atau kita punya toko ya, itu akan kacau jika kita tidak ada duplikasi. Apa sih maksud duplikasi? Duplikasi itu adalah sesuatu hal, pekerjaan yang bisa dilakukan oleh orang lain atau oleh tim kita. Seperti itu.
Jadi contohnya kalau kita presentasi, contohnya apa? Nah, di bisnis saat ini yang teman-teman ikuti Solubis, kita ada caranya yaitu Zoom. Jadi daripada Anda masih bingung, jelasin, undang orang ikut Zoom. Tugas Anda apa? Cuma mengundang orang ikut Zoom. 1, 2, ikutkan Zoom. Kenapa kita milih Zoom atau video call juga bisa kalau teman-teman kendala Zoom, nanti bisa buat janji sama manajemen ya dan support system. Mbak, saya mau diterangkan secara video call. Bisa nggak? Bisa. Ya, jadi teman-teman bisa melakukan presentasi itu jarak jauh. Dan enaknya kita ada Zoom. Nah, apa keuntungan Zoom? Yang pertama, biayanya sangat murah. Teman-teman hanya mengeluarkan kuota. Kuota, ya, bisa jadi 100.000 sebulan. Murah kan? Yang kedua, waktunya fleksibel. Jadi teman-teman, kalau harus table talk atau home sharing, teman-teman mengeluarkan waktu yang sangat panjang, banyak. Perjalanan menuju tempat home sharing atau tempat table talk, terus setelah itu Anda presentasi, setelah itu Anda chit-chat, setelah itu Anda pulang. Itu waktunya sangat luar biasa. Nah, kalau saya di Jakarta, untuk ketemu 2 orang itu bisa menghabiskan waktu berapa? Setengah hari. Berangkat jam 8, itu paling nanti sampai jam 12, hanya ketemu 1 orang. Setelah itu saya pindah tempat lagi, ketemu 1 orang. Pulang itu sudah jam 5, jam 6, teman-teman. Jadi hanya ketemu 2 orang. Bayangkan dengan Zoom ya. Anda sangat murah sekali. Makanya pola yang kita pakai adalah kita bentuk grup untuk kolam, nah itu cold prospect ya. Setelah terjadi, kita ajak Zoom, mereka closing, yang sudah closing kita masukkan ke grup yang sendiri, yang sudah closing. Dan Anda harus ingat perbedaan antara residual income, leverage, duplication, sampai simple step. Ya. Jadi residual income itu adalah pendapatan yang Anda akan dapatkan jika Anda bisa leverage, memperbesar apa? Duplikasi. Saya punya pengalaman membangun suatu perusahaan, ya perusahaan lama saya, itu dari 0 rupiah omsetnya sampai hampir omset 600 miliar, Bapak Ibu. Bayangkan, selama 6 tahun. Gitu. Kenapa di kapal lama saya kemarin bisa besar seperti itu ya? Karena saya menggunakan namanya duplikasi. Apa yang saya buat? Ya, beberapa hal yang saya buat ya, leader-leader saya harus punya buku. Kita nanti ada buku panduan. Ya. Jadi buat teman-teman selalu besar ke depannya, Anda akan ada buku panduan. Apa yang harus Anda lakukan? Nah, kita lagi buat ya, teman-teman. Terus kita juga ada flip chart. Jadi nanti ada flip chart. Anda tinggal presentasi lewat flip chart. Terus kita juga ada Zoom. Ya, Zoom kita tiap hari, teman-teman. Sangat luar biasa. Tiap hari. Tiap hari. Bahkan dari jam 10 pagi WIB, jam 13.50, 15.30 WIB, sama jam 19.30 WIB. 3 kali, bayangin Bapak Ibu. Dan Anda bisa undang. Tugas Anda apa? Mengundang aja. Minimal 1 aja. Kalau sehari Anda bisa presentasi 3 kali, maka selama sebulan Anda bisa presentasi berapa? 90 kali, Bapak Ibu. 90 kali, kalau yang join 10%, maka Anda akan dapat 9 member di tim Anda. Seperti itu. Nah, 9 orang itu diajarkan lagi. 9 nanti berkembang, masing-masing sponsori 9 jadi 81. 81 kali 9 orang lagi sudah 500-an lebih. Dari 500 akhirnya nanti dari 2.500 naik, akhirnya puluhan ribu. Itu adalah simple step. Dan apakah bisa dilakukan? Sangat bisa. Kuncinya yang kemarin itu adalah Anda mau apa enggak. Seperti itu, ya.
Network marketing without duplication is just like another job. Jadi kalau Anda menjalankan bisnis network marketing, bisnis MLM, nggak ada duplikasi, yang Anda kerjakan hanya jualan, 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 jualan terus, bisnis Anda akan stagnan, bahkan akan mati. Makanya banyak istilah muntaber, mundur tanpa berita. Baru join, awal-awal join semangat ya, di bulan pertama. Semangat, setelah itu ditolak, bulan kedua udah mulai redup, bulan ketiga sudah hilang. Makanya saya akan lihat teman-teman yang hari ini hadir, ya ada 13 orang, yang di bulan Januari masih semangat, masih membangun. Saya yakin 2023 pertengahan tahun, 6 bulan dari sekarang, kalau Anda konsisten, Anda sudah dapat income minimal 20 juta per bulan. Minimal. Tapi faktanya banyak, ya saya pengalaman ya. Jadi 6 bulan kalau kita melakukan Zoom meeting setiap hari, 6 bulan itu kita bisa mencetak beberapa orang yang penghasilannya sudah 50 juta per bulan. Minimal. Bahkan bisa yang sampai 100. Kuncinya apa? Kuncinya kita semangat. Kuncinya kita bareng-bareng ngundang orang, ya. Jadi kalau ada Zoom, Anda sudah taruhlah Zoom pagi, malam itu Anda sudah mulai prospek. Gitu. Pak, waktu saya kan hanya sore, Pak. Ya sudah. Siang hari apa itu Anda prospek undang orang untuk Zoom. Jadi nggak ada alasan Anda mau ibu rumah tangga, Anda mau bekerja, intinya Anda harus undang orang ikut Zoom. Ya. Biarkan tim manajemen, biarkan tim support system yang menjelaskan bisnisnya. Kenapa? Daripada Anda ragu, Anda masih bingung, Anda belum punya pengalaman, sudah serahkan ke kita. Nah, kalau dulu saya di dunia offline, kalau saya ada kedatangan upline, itu tugas saya jadi tukang ojek. Jadi saya nyari orang, saya undang, ikut presentasi, udah biarkan upline saya yang cerita. Gitu kerjaan saya. Jadi kalau ada upline datang itu saya manfaatkan sekali untuk prospek orang. Saya nggak peduli orang itu akan join atau enggak, yang penting saya mengundang orang dan presentasi. Ingat teman-teman, tugas kita apa? Presentasi. Dan kita akan bermain dengan yang namanya hukum Pareto. Dari 100 orang yang Anda presentasi, 80 orang menolak, 20 orang join. Itu kuncinya. Seperti itu. Jadi di bisnis network marketing Anda adalah membangun build super team, membangun tim yang kuat. Bukan Anda jadi Superman, apa-apa Anda kerjakan. Jadi kalau teman-teman lihat di bisnis saya sekarang ini, saya bukannya jarang muncul, saya banyak di balik layar ya teman-teman. Tapi apa tugas saya? Tugas saya adalah saya membangun hubungan kepada industri, pabrik-pabrik, terus saya membangun pasar baru juga. Jadi jangan heran ya teman-teman yang sekarang sudah join di sini, itu rata-rata prospekan saya. Saya melakukan prospek dengan cara apa? Pasang status. Status di Facebook, status di WA, status di Instagram saya pasang. Dari status itu adalah akhirnya orang kepo. Pak, apa bisnisnya? Gitu. Akhirnya saya jawab, boleh minta nomor WA-nya, Bu? Ya, dari situ akhirnya dia ngasih nomor WA, akhirnya kita jabrian, kita ngobrol lewat WA, akhirnya apa? Saya undang ke Zoom. Kira-kira teman-teman yang hari ini hadir, pernah saya prospek? Pernah ngikuti pola saya? Ya, silakan tulis. Jadi pola saya simpel, saya pasang status di media sosial, di Facebook, di Instagram, di WA. Dari situ ada orang yang kepo, saya minta nomor WA-nya. Dari nomor WA itu akhirnya kita undang ke Zoom. Jadi itu polanya, teman-teman.
ya, pola. Dan alhamdulillah pas kemarin kita relaunch, omset kita udah puluhan juta masuk. Target kita di bulan ini November sudah ratusan. Dan target kita di awal Januari, omset kita sudah tembus 1 miliar, Bapak Ibu. Bayangkan, 1 miliar. Dan ini akan kita lakukan. Dan ini akan kita kerjakan, Bapak Ibu. Kalau Anda memang mau mengikuti pola saya, teman-teman bisa masuk di dalam omset 1M. Bayangkan, perusahaan sudah punya target di awal Januari, omsetnya sudah 1M. Dan itu akan kita lakukan, kita kerjakan, ya Bapak Ibu. Kenapa kita sangat yakin? Karena kita memahami angka. Ya. Fakta, 70% tidak merekrut sama sekali. Ayo, teman-teman yang sekarang malam ini hadir, apakah sudah merekrut orang? Ya. Jawaban saya, banyak yang belum merekrut. Alasannya produknya belum datang, saya belum yakin. Ya, teman-teman, di bisnis itu keyakinan itu akan tumbuh ketika Anda melakukan lebih sering presentasi. Dan keyakinan Anda akan lebih besar lagi ketika bonus Anda itu besar. Ya. Tulis di kertas Anda. Percaya diri akan muncul ketika bonusnya besar. Ya. Saya yakin seperti Bu Septiana, walaupun sekarang masih jadi TKW di Hong Kong, kalau besok 6 bulan ke depan dia punya penghasilan 50 juta, beliau akan ngomongnya itu nerocos, Bapak Ibu. Bahkan saya undang naik panggung, saya yakin beliau akan cerita itu nggak cukup 1 jam, nggak cukup. Kenapa? Karena dia akan cerita bla 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 kehidupannya, bagaimana dia merintis bisnisnya, bagaimana suka dukanya, bagaimana dia mendapatkan uangnya, alokasi uangnya kemana, seperti itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mumpung Anda masih di awal, Anda harus mulai kerja keras. Target, ya, target perusahaan Januari harus tembus 1 miliar, Bapak Ibu, omsetnya. Nah, tinggal Anda semua mau tembus berapa, gitu. Dan kita yakin kenapa? Karena kita memahami angka. 70% tidak merekrut sama sekali, 20% merekrut 1 sampai 2 orang, setelah itu dia muntaber, hilang. 5% rekrut 3 sampai 5 orang, setelah itu hilang. 3% rekrut 6 sampai 9 orang, dan hanya 2% yang rekrut 10 orang atau lebih, rata-rata 27 orang. Ya. Jadi di jaringan Anda, kalau Anda ingin punya jaringan 100 orang yang jalan, Anda wajib punya member minimal berapa? 2.000. Wah, kok berat ya, Pak? Ya, berat, Bapak Ibu. Saya bilang, bisnis itu nggak ada yang mudah. Ya, sama halnya ketika Anda mau menikah, ya, Anda pasti akan berat. Nggak punya rumah, penghasilan belum pasti, ya. Tapi bisnis seperti itu, semua belum pasti. Tapi kalau Anda yakin, Anda seperti nikah, nikah aja. Bisnis itu seperti menikah. Jadi kalau Anda bisnis, masuk saja di bisnisnya. Masuk, dan baru Anda evaluasi. Dan yang saat Anda masuk, itu Anda harus bergerak, ya, teman-teman. Bukan diam. Kalau Anda sudah masuk bisnis terus diam, ya nggak akan dapat apa-apa. Tapi kalau Anda masuk bisnis, Anda harus jalan sekencang-kencangnya, jalan. Seperti itu. Di bawah ada tulisan, lebih baik ditolak daripada join, tapi nggak jalan. Teman-teman tahu nggak berapa orang yang sudah menolak saya? Saya tulis kemarin tuh hampir 200 orang, Bapak Ibu, yang sudah saya prospek menolak. Saya prospek
Dan yang join berapa? Hampir 50 orang. 200 orang saya prospek, 50 orang join. Itu yang terjadi. Nah, berarti kalau saya pengen 100 orang yang join, saya harus tingkatkan lagi, minimal berapa? 500 orang. Dan ingat Bapak Ibu, itu bukan pekerjaan kita sendiri. Untuk mencapai prospekan 500 orang itu, kita harus bangun yang tadi, namanya duplikasi. Konsepnya bagaimana? Konsepnya adalah 2x2. 3 nyponsori 3. Jadi sebetulnya kurang tepat faktanya seperti ini. Jika Anda mensponsori 100 orang, 70 orang tidak melakukan apa-apa. Saya yakin Anda yang sekarang nonton live saya, bisnis Anda tidak berkembang, Anda stagnan, bonusnya turun, bahkan nggak punya bonus karena Anda tidak melakukan apa-apa di bisnis Anda. Ya, sama. Makanya saya selalu bilang, banyak orang punya alasan untuk bertahan, tapi tidak hanya sedikit yang punya alasan untuk sukses, ya teman-teman. Sama halnya, Anda sudah pindah perusahaan baru, contohnya, punya bisnis baru, tapi Anda juga tidak punya semangat untuk sukses, sama aja. Mau bertahan, tidak punya impian, ya gagal. Mau Anda pindah bisnis, pindah terus, Anda tidak punya alasan untuk sukses, gagal juga, Bapak Ibu. Dan saya pastikan buat Anda yang sudah terima materi saya, Anda sudah tahu kenapa Anda gagal, kenapa bisnis Anda tidak jalan, kenapa bonus Anda stagnan. Ya karena Anda tidak mensponsori orang, Anda tidak presentasi, seperti itu. Jadi konsepnya tadi, mensponsori 100 orang, 70 orang tidak melakukan apa-apa, 20 orang hanya merekrut 1-2 orang, menghasilkan 30 member. 5 orang merekrut 3-5 orang, menghasilkan 20 member. 3 orang rekrut 6-9 orang, menghasilkan 20 member. Dan hanya 2 orang yang rekrut 27 dan menghasilkan 54 distributor. Ya. Jadi kalau Anda baru nyponsori 1 orang dan orang itu nggak jalan, Anda jangan patah semangat. Saya aja Bapak Ibu, tadi saya cerita, saya sudah menyponsori 200 orang dan yang join hanya baru 50-an. Sekelas saya ya Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau Anda, wah kok susah ya Pak? Ya, kalau Anda berpikir susah akan susah. Tapi kalau Anda berpikir ini kesempatan, ini adalah masa depan saya, Anda mau, Anda semangat, Anda konsisten, saya yakin 2023 Anda bisa tajir, Bapak Ibu. Dan itu sudah saya buktikan. Ya, saya bukan hanya seorang motivator yang hanya bisa motivasi, tapi saya juga seorang konseptor, buat konsep, dan saya seorang aplikator, orang yang mengerjakan, yang mengaplikasikan apa yang saya omongkan. Seperti itu. Nah, ini ilustrasinya. Generasi pertama 100 orang, jadi Anda nanti nyponsori 100 orang, di generasi kedua, G2, itu ada 126 orang, ya teman-teman. Ini generasi kedua. Maka kalau konsep 2 nyponsori 2, jika G1 adalah 100, maka G2 adalah 200. Nah, di generasi ketiga berapa? 300. Dan itu terus. Ya, teman-teman. Seperti itu. Betul sekali Pak, saat sekarang ngajak 10 orang yang tanggapi hanya 1 orang, karena katanya kita aja belum sukses. Yes. Itulah kenapa orang sukses di dunia ini hanya sedikit ya Bapak Ibu. Karena hanya sedikit orang yang punya visi ke depan. Hanya orang yang sedikit yang mau bekerja keras. Dan saya salut sama teman-teman yang malam hari ini mau ikut kelas saya, mau ikut private coaching saya. Saya doakan 2023 Anda bisa sukses. Itu saya yakinkan. Kenapa? Karena sebagai saya seorang
leader, saya harus punya visi yang jelas, saya harus punya visi yang kuat, dan saya harus mensejahterakan tim saya. Ya, kalau di kapal lama saya banyak leader-leader yang penghasilannya miliaran, bahkan bisa naik haji, bisa punya Alphard, bisa punya penghasilan ratusan juta tiap bulan. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda siap saya cetak seperti leader-leader di kapal lama saya? Ya. Siap, Kalau Pak. ada, ya, kalau Anda siap punya Alphard, Anda siap naik bisa ngumrohin orang tua, Anda siap mau naik haji, Anda harus siap untuk prestasi. Ya. Jadi itulah kekuatan yang harus kita kumpulkan tiap hari. Jadi setiap bangun pagi kita harus sugestikan bahwasanya hari ini saya pasti closing. Saya closing 10 orang, saya closing 10 orang. Itu target aja Anda afirmasikan seperti itu. Dan sebaiknya membangun kedalaman atau melebar. Jadi konsepnya seperti ini Bapak Ibu. Anda mensponsori orang langsung itu namanya melebar. Kalau Anda membangun kedalaman itu adalah Anda sudah nyponsori, contohnya Anda nyponsori Bu Septiana ya, Bu Septiana nyponsori Bu Siti nyponsori Bu Dwi, Bu Dwi nyponsori Bu Putri. Nah, kita masuk ke Bu Putri itu adalah bangun kedalaman. Jadi kita kalau mau kuat timnya itu harus menemukan minimal 10 leader aktif ya. 10. Ingat, 10. Nah, 10 ini bisa Anda temukan, bisa jadi di level 1 Anda menemukan leadernya, bisa jadi di leader yang kedua ini Anda temukan di level ke-10 Anda, bisa jadi. Leader yang ketiga yang aktif ini bisa jadi level ke-40 Anda, di bawah. Bisa jadi leader yang keempat ini Anda temukan kedalaman 100. Ya. Intinya Anda harus paham minimal 10 leader di bawah Anda yang aktif, ya, yang aktif, bukan yang Anda sponsori terus mati itu nggak dihitung, tapi yang aktif. Ya, jadi melebar untuk bonus jangka pendek, kedalaman untuk bonus jangka panjang. Nah, apa yang harus dilakukan adalah fokus 2 bulan pertama join, 30 hari pertama full rekrut dengan kecepatan tinggi. Rekrut. Makanya saya sama tim di pusat, kita harus adakan Zoom meeting setiap hari. Mau yang hadir 1 orang presentasi, mau yang hadir 2 orang presentasi, atau kalau mau bagus lagi ya bisa sekali hadir 100 orang. Kenapa? Karena kita harus 30 hari pertama ini rekrut dengan kecepatan tinggi. Nah, setelah itu 30 hari kedua membangun tim sambil tetap merekrut. Jadi tim yang sudah masuk kita training. Seperti hari ini kan kita sudah mulai training nih, teman-teman ya. Kita training. Untuk apa? Untuk membangun tim. Kedalaman biar kuat. Seperti itu. Teman-teman bisa lihat timeline. Timeline itu adalah jadwal apa yang kita kerjakan dari sebelum kita launching, setelah launching, terus setelah itu apa yang kita lakukan? Itu namanya timeline ya, teman-teman. Ya, sama. Setelah Anda join di bisnis ya, Anda harus punya jadwal. Setelah itu apa yang harus dilakukan. Itu konsepnya seperti itu. Nah, apa lagi yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah bekerja dengan orang yang tepat, yang mau take action. Kalau teman-teman tahu, saya tiap hari itu ya saya japri orang, ya saya juga istilahnya kasih clue, kasih kerjaan buat tim saya juga di pusat. Ayo siapkan ini, siapkan itu. Ayo database ini. Ya, saya punya database itu puluhan ribu ya teman-teman. Itu saya suruh japri-japri untuk ngundang ke Zoom. Bayangin Bapak Ibu, sekelas saya itu daftar namanya puluhan ribu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu tanya resep dulu membangun perusahaan lama apa Pak? Ya karena saya punya ratusan ribu daftar nama.
Jadi setiap hari, setiap saat, ya saya nyponsori orang, saya ngundang orang, gitu. Kalau enggak, setiap hari, setiap saat, saya training. Jadi kalau Anda lihat, jadwal saya sebulan, itu sudah tertata rapi, ke sini, ke sini, ke sini. Jadwal 3 bulanan, ke kota mana, itu sudah tertata. Jadi Anda harus bekerja dengan orang yang tepat, caranya adalah rekrut 30 orang secepatnya. Yang kedua, bantu mereka memulai dengan benar, getting started. Yang ketiga, mentoring mereka yang take action. Jadi Anda harus mentoring, arahkan orang-orang yang mau take action. Yang keempat adalah pahami beberapa hanya ingin menjadi bagian komunitas. Jadi Anda jangan berharap orang yang sudah gabung di bisnis Anda, mereka jalan. Anda harus pahami itu. Ya. Jadi yang orang yang benar-benar serius di bisnis ini hanya paling 5%-an, nggak lebih dari 10%. Ya, seperti itu. Yang kelima apa yang kita ulangi ya? Kita ulangi step ke-1 dan ke-4. Rekrut 3 orang secepatnya, bantu mereka mulai dengan benar, mentoring mereka yang take action, dan pahami bahwasanya hanya 5% yang aktif. Sisanya 95% kemana? Bubuk cantik. Ya, teman-teman. Oke. Oke, sebelum saya lanjutin, mungkin ada pertanyaan dulu? Atau kita lanjut? Dipa Winaya, tim 16 aktif 1 Pak, maklum awal berproses. Ya. Oke Pak, mantap. Nggak apa-apa, Pak. Kita lanjut ya, teman-teman. Lanjut, Pak. Yang ketiga adalah infinity cycle of success. Jadi ada lingkaran, istilahnya lingkaran setan ya, itu biasa istilahnya. Tapi kalau ini lingkaran keabadian, infinity itu abadi, tidak terbatas dari sukses. Jadi kalau kita mau mengulang kesuksesan, itu sangat mudah. Kayak Pak Yohan kemarin bilang, teman-teman yang sudah pernah pegang uang 50 juta siapa? Ayo, angkat tangan. Ya, kalau Anda sudah pernah pegang uang 50 juta, itu Anda bisa bayangin, ya, teman-teman. 50 juta itu isinya uang 100 ribuan, berapa? 500 lembar. Bapak Ibu, saya pernah di perusahaan lama, itu nyerahin uang, itu 500 juta Bapak Ibu, dalam koper, bayangin Bapak Ibu, acara itu. Saya serahin 500 juta. Nah, kira-kira teman-teman yang hadir malam hari ini, kayak Pak Parjimin, Ruth Leni, Septiana, Supriyanto, Pak Tobing, Bu Uti, Bu Wia, mau nggak saat di panggung saya serahkan uang 500 juta di atas panggung? Kira-kira sudah punya bayangan belum, Bapak Ibu? Belum. Tapi mau nggak? Mau, siap. Kalau ngomong siap tuh sambil gegem tangannya, siap gitu Pak Parjimin. Siap. Itu energi ya. Bayangkan Bapak Ibu. Bayangkan, ayo bayangkan lagi, bayangkan. Anda saya kasih satu koper. Nah, ini contohnya, ini tas saya, koper. Ini. Isinya 500 juta. Ya. 500 juta. 500 juta. Bayangkan, berarti 5.000 uang merah ini. Ya, bayangkan ya Bapak Ibu. 500 juta. Dan apakah saya pernah melakukan itu? Pernah, Bapak Ibu. Saya pernah juga buat acara di Bali, ya Pak Dipayana mungkin pernah tahu, tahun kemarin. 80 juta, ya saya pakai nampan. Duit 80 juta itu cuma tak bawa pakai nampan, saya serahkan ribetnya. Jadi kalau Anda hari ini punya keyakinan, saya ingin naik panggung, dikasih uang sama Solubis 500 juta. Wah, bayangkan Bapak Ibu. Wah, semangatnya Bapak Ibu. Nih,
Makanya saya kemana-mana pegang duit, tak ciumi. Kenapa? Karena ini energi saya, duit. Bukannya saya mata duitan, tapi dengan duit, hidup saya lebih sehat, lebih bahagia. Jadi buat Anda yang nggak bahagia hari ini, saya yakin Anda nggak punya duit. Setuju nggak? Itu. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah belief, percaya. Anda harus percaya dapat melakukan massive action. Yang kedua, action, aktivitas. No action, no commission. Tidak ada aksi, tidak ada komisi. Jadi kalau Anda pengen uang 500 juta, itu nggak akan pernah Anda dapatkan kalau Anda tidak mensponsori, tidak presentasi, tidak mengajak orang untuk ikut Zoom. Jadi tugas Anda adalah Anda harus telaten, konsisten, komitmen. Setiap hari Anda undang orang untuk ikut Zoom. Udah, ikuti aja pola saya itu. Makanya saya pernah pasang status, dapatkan uang 1 juta hanya dengan ikut Zoom. Kenapa ya? Karena kita melakukan hal itu. Dan kita kemarin mencetak omset ya hanya dengan lewat Zoom. Sampai sekarang ya Bapak Ibu, saya belum pernah offline. Saya 3 kali lah offline ketemu teman-teman, tapi nggak closing. Nggak apa-apa, ya namanya kita presentasi kan, offline. Tapi rata-rata sekarang online. Udah, undang Zoom, kita presentasi, Zoom, presentasi, udah. Seperti itu. Yang ketiga, experience, pengalaman, mencetak semangat, confident, percaya diri. Jadi kalau Anda sering presentasi, sering pakai produknya, ya, maka Anda akan percaya dirinya lebih. Confident, percaya diri bahwa apapun hasilnya, ditolak atau join, Anda akan semakin pandai. Jangan fokus sama respon mereka. Jadi mereka mau join, nggak peduli. Ya, lagunya Tuti Wibowo sekarang ini emang gue pikirin ya, nggak peduli, nggak apa-apa. Kita fokus saja presentasi. Kalau dia nggak join, udah. Emang gua pikirin. Udah, kita jalan aja. Itu yang kita lakukan. Jadi buat Anda yang sekarang sudah join, Anda orang awal di bisnis ini, jangan sampai 1 tahun, 2 tahun ke depan Anda menyesal. Wah, Anda nggak melakukan apa-apa. Karena target, teman-teman, target kita perusahaan, Januari itu kita harus tembus 1 miliar. Visi kita. Wah, gila nih Pak Rudi. Oh, enggak gila. Ya, karena kita mau kerja. Kita yakin angka-angka tadi itu, ya, teman-teman. Speed, kecepatan nomor 5. Success, love speed. Jadi sukses itu mencintai kecepatan. Jadi kalau Anda mau sukses cepat, ya Anda harus semangat. Anda harus cepat untuk ngajak orang presentasi, cepat untuk join, cepat Anda untuk memutuskan ikut training, itu harus cepat. Ya. Kenapa? Karena sukses love speed. Sukses mencintai kecepatan. Jadi kalau Anda kerjanya cepat, saya yakin Anda bisa sukses, Bapak Ibu. Ibaratnya seperti pesawat. Pesawat tuh bayangin kalau dia mau take off, dia hanya pelan. Kira-kira pesawatnya bisa naik enggak, Bapak Ibu? Bisa-bisa masuk selokan pesawatnya. Tapi Anda lihat, pesawat itu muter ya, muter, dia ada jarak tempuh sekitar 1 kilometer ya itu. Dia dari awal start langsung ngegas. Makanya jangan heran dia membutuhkan speed-nya kuat. Pesawatnya itu digaspol itu. Gas terus. Di pertengahan itu dia sudah naik. Itulah ilustrasinya, teman-teman. Ketika Anda naik pesawat, bayangkan kalau pesawatnya itu nyantai. Kira-kira bisa naik nggak pesawat itu? Bisa naik ke akhirat, ya, nabrak soalnya pesawatnya. Makanya pesawat itu speed-nya sangat kencang saat dia start. Makanya hari ini setelah Anda ikut private coaching saya, Anda harus cepat. Nggak peduli ditolak orang berapapun. Saya aja tadi bilang, saya sudah presentasi 200 orang, yang join hanya 50 orang. Ya,
setingkat saya. Apalagi buat Anda. Bisa lebih, bisa kurang. Tapi kalau Anda speed-nya cepat, saya yakin Anda bisa jadi nyponsori 50 orang, 25 join. Atau bisa jadi nyponsori presentasi 50 orang, 40 join. Bisa jadi. Nomor 6, momentum. Massive action, create momentum. Jadi waktu yang tepat ya. Terus excitement, semangat. Bersama-sama, massive action, ayo kita rame-rame aksi, akan menghasilkan excitement, sesuatu hal yang tidak di luar pikiran. Saya pengalaman di suatu perusahaan, di tahun 2020 itu omsetnya naik 3 kali lipat. Bayangkan Bapak Ibu, di masa pandemi, orang lagi mumet mikir penghasilan, mumet karena COVID, perusahaan kita itu naik 3 kali lipat. Bahkan omsetnya tembus hampir 45 miliar, Bapak Ibu. Saksinya apa? Saksinya karena saya tiap bulan, waktu tahun 2020, itu bisa beli rumah minimal 1. Jadi bayangin orang lain di luar sana pusing, mikirin penghasilan, kita tiap bulan beli rumah, Bapak Ibu. Dan apakah itu bisa kita ulang di perusahaan ini? Saya yakin bisa. Apalagi saya lihat teman-teman yang malam hari ini hadir dari awal sampai akhir, semangat terus nonton private coaching kita ini. Seperti itu. Semua tim akan memulai harinya dengan bersemangat, magic start happening. Jadi akan mendapatkan permulaan yang magic, yang tidak kita prediksikan. Ya, ini ilustrasinya, gambarnya bisa di screenshot dulu. Di Pawina ya, saya sudah lakukan cara Bapak, Astungkara, dah ada bukti dan dah nikmati hasil. Justru awal yang baru adalah kesempatan bagi saya. Ya. Rasa kantuk langsung hilang, Pak. Baru dengar belum pegang yang 3 digit. Wah, harus, Bu. 3 digit. Ya. Supriyanto, siap terima 500 juta dan sudah disiapkan untuk apa? Yes. Jadi Anda harus visualisasikan 500 juta itu di tangan Anda. Ya. Ingat teman-teman, Tuhan itu sudah mencurahkan semua rezekinya kepada kita. Tinggal kita mau nggak nampung rezekinya itu. Kalau Anda nampungnya segini ya dapatnya segini. Kalau Anda nampungnya segini ya hasilnya segini. Kalau Anda nampungnya segini ya hasilnya segini gitu. Makanya mumpung Anda di awal, di perusahaan awal ini, Anda harus semangat. Anda harus rekrut sebanyak-banyaknya orang. Dan ingat Bapak Ibu, rata-rata orang yang sukses di suatu perusahaan MLM itu adalah orang-orang awal yang bekerja. Saya punya tim itu awal gabung itu nggak bisa apa-apa. Sekarang dia udah jadi motivator luar biasa. Ya. Dia nggak sengaja menemukan 2 orang bagus kanan kirinya, akhirnya dia besar. Dan Astungkaranya luar biasanya, beliau juga mau belajar, akhirnya sekarang jadi leader bagus. Padahal di awal dia, ya mohon maaf gitu loh, badannya gemuk, ngomong aja masih takut-takut gitu. Tapi sekarang kalau ngomong, wah luar biasa. Bahkan orang bisa nangis kalau dengerin beliau. Nah, itulah. Makanya harapan saya teman-teman yang hari ini hadir, ayo believe, percaya, action, speed, kecepatan tinggi, dapatkan momentum, semangat lagi, lakukan experience, confident, percaya diri. Karena intinya dari semua yang kita lakukan hari ini adalah semangat. Itu Bapak Ibu. Kira-kira hari ini saya semangat atau loyo nih Bapak Ibu? Ya. Bayangkan kalau saya ngomongnya, Bapak Ibu yang budiman, kita harus semangat. Ya, saya lihat semangat, Pak. Ya. Semangat. Saya yakin Anda itu bisa sukses kalau semangat. Semangat 1 juta. Ya.
Enaknya saya ngomong yang semangat atau nyantai? Kalau saya ngomong nyantai ya enak itu, saya seneng gitu. Semangat, Pak. Harus semangat kan? Yes. Harus semangat Bapak Ibu. Itu kunci sukses saya. Makanya kemarin Pak Yohan, saya dulu muridnya Pak Yohan ya Bapak Ibu. Tahun 2008 itu saya internet marketing itu nggak paham sama sekali. Saya belajar sama beliau. Tapi namanya kita semangatnya luar biasa, saya belajar kemana-mana juga, akhirnya momentum tercipta. Ya bukannya sombong, misalnya kalau dari sisi keuangan antara saya sama Pak Yohan itu sangat luar biasa jauhnya. Saya bisa up tinggi. Kenapa? Ya karena semangat saya, semangat untuk belajar, semangat untuk action gitu. Makanya saat saya mau buka perusahaan ini, beliau karena guru saya ajak, ayo Pak Yohan jadi konsultan saya. Beliau adalah konsultan saya. Jadi kenapa saya butuh konsultan? Ya ibarat saya petinju, saya harus punya pelatih. Fungsi pelatih untuk apa? Untuk menjaga saya, untuk memperingatkan saya kalau saya ada bahaya, atau memperingatkan saya strategi apa yang harus saya lakukan. Makanya Pak Yohan yang kemarin semalam itu ngisi, itu adalah konsultan saya. Dan semua orang sukses di dunia ini punya konsultan. Nah, kalau teman-teman belum punya konsultan, mau jadikan kami konsultan, kami siap. Nah, tapi kalau teman-teman mau cari konsultan di luar sana, monggo silahkan. Seperti itu. Hari ini kita akan belajar tentang the bridge of belief, jembatan tentang keyakinan. Belief, keyakinan bukanlah sekedar pikiran, tapi serangkaian tindakan ya, teman-teman. Seperti ini. Nah, ini gambarnya. Silahkan Anda foto juga boleh, Anda screenshot juga boleh. Jadi ini adalah jembatan dari kesuksesan, keyakinan, bridge of belief, jembatan dari keyakinan. Ya, di sebelah kiri tangan saya atau mungkin sebelah kanan Anda, di sini ada yang namanya loser land, tanah para pecundang, tanah orang-orang yang pesimis, tanah atau lingkungan tempat orang-orang yang tidak punya komitmen. Jadi saat Anda memutuskan join di bisnis ini, ya banyak teman-teman Anda yang bilang, ngapain join MLM? MLM itu hanya menguntungkan yang di atas, gitu, ya. Pernah dengar itu? Ngapain kamu join MLM? MLM itu hanya jual mimpi. Pernah dengar omongan kayak gitu? Pernah, Pak. Sering. Kali. Tepat pasti, Pak. Saya alamin. Saya alamin. Akhirnya ngaku juga. Iya. Ada juga yang gini ngomongnya, ngapain bisnis skincare? Anda kan cowok, emang banci. Pernah saya dikatain seperti itu, Pak. Banyak Bapak Ibu. Ya. Ada juga yang ngomong, udahlah di rumah aja ngapain keluyuran presentasi. Paling ya ditolak kan, seperti itu. Yang menyakitkan lagi biasanya pasangan hidup kita, bisa jadi suami kita atau istri kita, ya. Jadi kalau dulu istri saya waktu belum tahu apa itu MLM, ya saat saya menjalankan MLM itu dia ngomong, udahlah Mas, kerja yang pasti-pasti aja, ini kan nggak pasti gitu loh. Ya benar saya ngomong, ya memang nggak pasti. Karena bulan ini bisa bonusnya 1 juta, bulan depan bisa 5 juta, bulannya depan bisa 10 juta, bulannya depan bisa 100 juta. Memang nggak pasti MLM itu penghasilannya. Ya. Tapi itulah indahnya. Ya, kalau yang mau pasti-pasti ya sudah, kerja, ikut orang, dapat gaji UMR contohnya, ya udah. Tapi jangan berharap Anda bisa punya rumah yang bagus, bisa sedekah yang banyak, bisa bangun pondok pesantren, bisa naikin haji, ngumrohin orang tua, nggak bisa. Kenapa? Karena Anda hanya cari kepastian. Gitu. Dan
sebenarnya kita hidup di dunia ini kan juga dari sesuatu hal yang tidak pasti. Kita juga nggak tahu kapan kita mati ya. Bisa jadi hari ini kita masih dikasih umur sama Tuhan. Bisa jadi dari kita besok pagi sudah ada yang meninggal. Tidak ada yang pasti. Tapi satu hal yang Anda harus ingat dari gambar di depan Anda semua, bridge of belief, jembatan dari kepercayaan itu. Kalau Anda sudah percaya, ayo melangkahlah. Melangkah jalan. Karena apa? Karena ada juga di sana, di seberang sana, itu upline Anda, orang-orang yang sudah sukses, itu dia akan neraki. Ayo, sini Pak Parjimin, 500 jutanya. Ayo, sini Pak Dipawiana, ini 500 jutanya. Ayo, Bu Wia, ini 500 jutanya. Ayo, masuk, kejar. Bentar lagi Anda akan tembus 500 juta. Ayo, ayo. Kita akan selalu menyemangati Anda, Bapak Ibu. Kita, perusahaan, CEO, CMO, support system akan terus kasih support kepada Anda. Saya yakin Pak Parjimin tahun depan panen raya. Insya Allah. Ya, itulah yang dilakukan siapa? Kumpulan orang-orang sukses dan upline-upline Anda. Jadi Anda harus apa, teman-teman? Melewati jembatan keyakinan Anda. Kalau Anda sudah kun fayakun, bismillahirrahmanirrahim, astukara, Anda harus jalan. Ya, fokus saja. Saya yakin Anda akan dapatkan target Anda. Seperti itu. Jadi ini ilustrasinya, gambarnya antara yang di sini loser land dan success land, ya, teman-teman, seperti itu. Ya, jadi Anda bisa lihat saat Anda di tengah-tengah jembatan itu, Anda menengok di belakang, suara-suara yang kemarin, ngapain sih capek-capek bisnis, ngapain sih bisnis MLM, itu sudah pelan-pelan itu mengecil suaranya. Atau yang kemarin ngomong ke saya, hari gini kok cowok main skincare, emang nggak malu gitu. Itu saya sekarang sudah nggak dengar nih orang-orang gitu. Atau mungkin pasangan kita, ngapain sih kerja nggak pasti, karena tahu-tahu bonus hariannya sudah 300.000 sehari, sudah 600.000, sudah 1 juta. Kira-kira kalau teman-teman, Pak Parjimin, Pak Dipawinaya, Bu Setiana, Bu Wia, Bu Indri, dan sebagainya, kalau Anda penghasilannya 1 juta per hari, kira-kira pasangan Anda mau ibaratnya mendukung atau mencueki Anda? Nggak punya pasangan, Pak. Oh, nggak punya pasangan. Oke, kesempatan Pak Parjimin punya pasangan di sini. Ya, banyak Pak Parjimin. Mau yang besar di atas, besar di tengah, atau besar di bawah, speknya ada. Bikin nggak ngantuk, Pak. Ya, betul. Ya. Pak Parjimin, kalau Anda sudah penghasilannya 1 juta per hari, Anda itu sudah jadi Sultan Parjimin, ya. Amin ya rabbal alamin. Aku yang datang, Pak. Iya. Tenang Pak Parjimin. Kalau lihat, kalau saya dulu diajari sama guru saya, Ruth, kamu mau nikah? Ya, sudah punya pasangan belum? Belum. Ya udah, ikut saya ke pondok pesantren. Ya udah. Kita ngomong ke Pak Kiai, ngomong aja, Pak Kiai, saya mau menikah. Boleh nggak? Saya mau ta'aruf sama santrinya. Kira-kira boleh nggak? Pasti boleh. Udah, kita tinggal masuk kan, gitu. Ya, itu gampang. Sekarang gampang teman-teman ya, mau ta'aruf ya. Tinggal Andanya punya duit nggak itu. Kalau sekarang hidup Anda masih blangsak, masih makan sehari kadang ketemu nasi, kadang ketemu ketela, ya susah mau nyari pasangan itu. Setidaknya isi kantong buat ganteng. Iya. Pokoknya everything money. Bikin obat ganteng dulu Pak ini Pak. Iya, harus. Ya, sampai akhirnya Anda
bisa melewati jembatan Bridge of Belief, jembatan dari kepercayaan Anda sampai akhirnya Anda bisa melewati sungai, dari sungai itu akhirnya Anda bisa menyeberang dan Anda bisa ketemu circle orang-orang sukses. Anda bisa naik di panggung, Anda ngisi acara, bonus Anda sudah puluhan juta per bulan, bahkan bisa ratusan per bulan, bisa jadi, bahkan bisa miliaran, Bapak Ibu. Ya, saya punya teman itu penghasilan beliau di MLM itu bisa 2 miliar per bulan, Bapak Ibu. 2 miliar. Gaji apa itu, Bapak Ibu? Ya. Kalau pengusaha-pengusaha besar, kontraktor atau tambang, mereka untuk menghasilkan profit 2 miliar itu mereka bisa modalnya bisa sampai 20 miliaran lebih, Bapak Ibu. Tapi bayangkan, Bapak Ibu, Anda hanya dengan modal 350.000. Kira-kira modalnya Pak Parjimin join di Solubis itu 350 juta atau hanya 350.000? 350.000. Motifan ya. Ya, kira-kira, tapi percaya nggak dari 350.000 itu Bapak bisa punya penghasilan puluhan juta tiap bulannya? Insya Allah, kalau saya sudah membuktikan, pasti percaya. Yes, harus itu. Mantap, Pak. Oke. Soalnya saya hitam, saya mau usah buktikan dulu, Pak. Loh, bule itu suka yang hitam loh, Pak. Jadi jangan diputihin, Pak. Bule nggak suka itu. Bosen dia sama orang putih ya, bule itu. Makanya Pak Parjimin, kalau Anda mau cepat dapat bule, Anda kerjaannya di Pantai Kute atau Pantai Sanur di Bali. Nanti biar ditemani Pak di Pawinaya itu. Ya. Nanti dapat bule Pak Parjimin. Pasangannya. Siap. Jadi kalau bisa itu pasangannya bule Pak Parjimin, jangan lokal dulu gitu. Jadi biar internasional pasangannya. Gitu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah sukses? Ya, kita harus ngajak orang lagi. Kamu mau sukses nggak? Kayak saya. Teman-teman, saya buka perusahaan baru nih. Kalian mau ikut sukses nggak ke perusahaan saya? Kalau mau, ayo ikut. Kalau enggak, ya sudah. Gitu. Dan saya berani ngomong, saya punya pengalaman ya. Saya punya pengalaman ngasih orang duit 500 juta di atas panggung. Saya punya pengalaman. Saya punya pengalaman mencetak orang bisa punya Alphard, bisa punya penghasilan miliaran, bisa naik haji. Saya punya pengalaman. Dan pengalaman saya tulis di buku saya. Dan informasi buat teman-teman yang upgrade gold, ya, mumpung promo, Anda akan dapat buku ini gratis. Padahal kalau Anda beli buku ini harganya 305.000. Ya, ini pengalaman saya tulis di buku saya, ya, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda bisnis, kira-kira Anda bisnis sama orang yang punya pengalaman atau Anda bisnis dengan orang yang tidak punya pengalaman? Gitu. Pertanyaannya. Ya, jadi Anda harus berpartner dengan orang yang punya pengalaman. Mereka orang pengalaman itu akan ngajak, ayo sukses. Saya pernah mencetak orang. Nah, saya punya majalah sukses, contohnya ada. Nanti saya harap teman-teman yang hari ini hadir 16 orang ini bisa masuk majalah perdana, ya. Dengan apa? Dengan peringkat minimal penghasilan Anda di atas 20 juta. Sebulannya minimal. Anda nanti saya masukkan ke majalah. Nah, dan saya punya pengalaman buat majalah nggak? Punya pengalaman ya. Saya pengalaman gitu loh. Semua warna yang ada dulu di perusahaan saya yang dulu itu adalah 95% adalah karya saya semua. Baik logo-logonya, baik gambar-gambarnya, baik tentang yel-yelnya, baik dengan lagunya. Saya ciptain lagu Bapak Ibu ya, buat lagu. Nah, nanti kita akan buat juga lagu kita seperti itu. Nah, kita ajak, ayo sukses, ikut saya sukses. Akhirnya kita
sukses ya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, jadi apa langkah-langkahnya dalam membangun jembatan kepercayaan breadth of belief? Yang pertama adalah jadilah 100% user. Jadi Anda harus menjadi 100% pengguna produk. Insya Allah kita selain skincare, bentar lagi kita ada minuman white pink ya Bapak Ibu. Terus kita ada minyak balur. Saat ini kompetitor kita minyak balur yang ada, yang mereknya Kutus-Kutus, nah, kita sebut merek, itu omsetnya puluhan miliar Bapak Ibu, hanya dari minyak balur. Dan saat ini Bapak Ibu, kita pasar minyak balur kita itu sangat besar. Pesaing kita hanya 2 yang ya kalau total sama konvensional itu nggak nyampe 10 ya. Itu kesempatan kita dengan keunggulan kita minyak balur kita itu yang pertama aromanya lebih wangi. Kenapa? Karena kita biasa buat parfum, kita biasa buat kosmetik. Jadi kita aroma bukan hanya serai, tapi juga ada lavender ya yang satu. Nah, itu untuk anak-anak itu sangat senang wanginya. Jadi buat teman-teman yang join paket Gold bulan ini, selain dapat buku saya, Anda juga dapat gratis minyak urut, minyaknya itu. Itu nanti Anda bisa coba. Mumpung gratis ya. Kalau beli berapa ya? Kalau beli paket 350.000 dapat 2 botol. Seperti itu. Oke. Dan kedepannya produk apa yang akan kita perbanyak ya? Kedepannya kita ada pembalut yang kita sedang develop ya, kita lagi ajukan BPOM-nya. Terus ke depannya ada pupuk nggak? Pupuk ada, karena saya juga pemain pupuk ya teman-teman. Pupuk ada, nanti lengkap teman-teman ke depannya. Jadi kalau di perusahaan lama saya perlu waktu 6 tahun untuk lebih dari 22 produk, bisa jadi di perusahaan yang baru ini hanya 2 tahun Anda bisa punya produk macam-macam. Jadi yang suka jualan propolis ya kita akan ada, yang suka jualan minyak balur ya Anda bisa jalan, yang suka jualan pembalut Anda bisa jualan pembalut ya, yang suka skincare ya Anda jualan skincare, yang suka minuman kesehatan ya bisa jualan minuman kesehatan ya teman-teman. Doain aja, yang penting kita semangat gitu ya teman-teman. Semangat. Ya, yang pertama tadi jadilah 100% pengguna. Yang kedua adalah konsisten berhubungan dengan upline aktif Anda. Jadi Anda harus sering tanya, gimana Pak kabarnya gini. Atau mungkin Anda, Pak produk saya kok belum datang. Ya sudah, konsultasikan aja. Jangan Anda, wah ini perusahaan bener nggak sih produk kok nggak datang padahal sudah transfer ya. Sebenarnya teman-teman bisa update ya, sudah transfer ya. Nanti ini juga PR buat manajemen. Jadi setelah transfer teman-teman akan dikasih resinya. Nah, nanti dengan resi itu teman-teman bisa men-tracking perjalanan produknya seperti itu. Terus yang ketiga, Anda hadir di setiap event, baik itu training, BOP, grade BOP itu bisnis opportunity program, atau nanti kalau di bisnis kita namanya Sobis ya. Jadi Anda harus mulai hadir setiap training. Dan kalau bisa jangan hanya sendiri, tapi ajak teman-temannya. Seperti itu. Ya, oke. Oke. Yang nomor 4, kita harus dapatkan personal customer baru setiap bulan. Jadi Anda harus nyponsori orang-orang baru setiap bulannya ya. Anda ajak untuk ikut bisnisnya, terus untuk memakai produknya. Dan Anda juga harus dapatkan member-member lagi, calon member, customer baru lagi, yang bisa Anda ajak lagi untuk menjalankan bisnisnya. Terus Anda keputusan hadir di company convention, jadi nanti target kita di bulan Desember itu rencana ada bootcamp ya teman-teman di Puncak Bogor.
Jadi nanti trainingnya 2 hari 1 malam. Nah, nanti teman-teman akan belajar tentang yang pertama company profile, terus yang kedua tentang sedikit public speaking ya, terus yang paling banyak itu tentang good team player, bagaimana membangun tim, dan yang tidak kalah penting adalah motivasi. Anda harus menemukan motivasi yang jelas dalam hidup Anda. Jadi target kita bulan Desember kita akan ada bootcamp di Puncak. Tunggu tanggal mainnya, teman-teman. Kita akan launching ya. Berapa tiketnya? Tiketnya sangat terjangkau. Dan itu pun hanya untuk mengganti biaya Anda makan dan tidur di hotel. Untuk trainer dan sebagainya itu tugas dari perusahaan. Begitu. Terus yang ketujuh adalah dengarkan apa pesan CEO, owner, founder. Jika Anda ingin ada di sebuah kapal, Anda harus mendengarkan apa yang nahkoda katakan. Kemana ia membawa kapal ini. Jadilah leader, jangan jadi penggembira. Hadir menyemangati orang, tapi dia sendiri tidak take action. Seperti itu. Oke, sebelum kita lanjutkan, kira-kira menarik nggak nih teman-teman pembahasan kita malam hari ini? Sangat menarik. Sangat menarik ya Pak ya. Oke, kira-kira lanjut atau stop nih? Waktunya kita jam berapa ini? Kita masih ada baru jam 8:15 ya. Lanjut ya teman-teman. Setengah jam lagi cukup ya. Lanjut. Ya. 2 jam lagi cukup. Jangan lama-lama mengantuk malah muntah. Siap Pak. Ini tinggal 5 slide lagi kok. Oke. Silakan di screenshot atau di foto materi hari ini. Ya. Oke. Membuat distributor loyal. Bagaimana sih membuat distributor atau member kita loyal? Ya. Yang pertama, bangunlah suasana yang membuat tim Anda betah. Ya. Hari ini, alhamdulillah, 15 orang betah dengerin ocehan saya. Kenapa? Karena saya membuat Anda biar betah. Kenapa? Karena saya semangat. Bayangkan kalau saya tadi ngomong, ayo teman-teman semangat. Saya yakin satu persatu orang yang tadi masuk Zoom saya, mereka sudah hilang. Tapi karena saya semangat, saya yakin Anda masih betah dengerin saya. Seperti itu. Terus yang kedua, leader is seeder. Leader adalah penabur benih. Jadi harus memiliki tanah yang subur. Tugas Anda adalah menabur ya. Anda merekrut orang, Anda mendidik mereka jadi leader, itulah caranya menabur. Seperti itu. Yang ketiga, sering terjadi masalahnya bukan pada member, tapi pada suasana di grup. Ingat, Anda harus menabur benih, tidak mungkin langsung berbuah. Perlu proses. Seperti itu. Oke. Gimana 4 biar nyaman di tim Anda? Yang pertama adalah ciptakan rasa percaya diri bahwa mereka ada di tempat yang tepat. Ya. Yang kedua, bawa ke event, bantu take action, make small first start, ya seperti itu. Jadi ajak ke training kita, ajak ke Zoom. Nah, kalau nanti ada training offline, ayo ajak mereka. Terus bantu mereka mendapatkan bonus pertama. Dan expose rasa senang mereka, beri rasa tanggung jawab sehingga mereka tidak mudah menyerah. Terus yang keempat, recognition, ucapkan selamat. Wah, selamat Pak Dipawiana, bonus Anda sudah sekian. Selamat Pak Parjimin, bonus Anda sudah sekian. Seperti itu. Oke. Jadi, budayakan di tim Anda, don't tell me, show me. Gunakan tracker book, pastikan mereka komit 90 hari, buat FB group, WA group khusus ya. Terus evaluasi mingguan, jadi ada challenge jangka pendek, terus ajak share setiap orang yang nge-achieve, yang mencapai, ceritakan bagaimana mereka keluar dari masalah, dan beri penghargaan. Terus ketahui masalah tiap tim dalam menyelesaikan aktivitas mingguan, dan beri solusi. Terus temukan calon leader dan beri tanggung jawab.
dan Anda sebagai leader wajib posting tiap hari, quote, pengumuman, news, challenge. Jadi Anda kalau dapat WhatsApp di grup, itu Anda share lagi, Anda posting lagi di media sosial Anda. Ayo, segera action. Jangan lupa follow Instagram kita di Bagindo Solubis ya. Ini harus diganti, Mas Iban. Terus ada di Solubis Official, terus Solubis University. Jadi kita ada Solubis Official itu yang nanti tentang produk, testimoni dan sebagainya. Kalau Solubis University itu tentang support system. YouTube kita ada Solubis Official, Solunef Official, Bagindo Solubis. Facebook juga kita ada Bagindo Solubis, ada Robert Solubis, Marda Lavenos, dan Solunef. And TikTok, Anda bisa ikutin TikTok saya, Bagindo Solubis. Terus ada Solubis University dan Solubis, oh ada 2 university-nya. Oke. Thank you, terima kasih. Dan saya kembalikan ke Mas Iban. Thank you, Mas Iban. Oke, siap. Luar biasa untuk materinya jadi coach kita malam hari ini. Ya, sekaligus Bapak Preskom kita luar biasa gitu Mas. Oke. Gimana teman-teman untuk materinya? Luar biasa teman-teman ya. Udah nih langsung private coaching di bisnis service untuk teman-teman para solobizer. Kiranya untuk lebih dalam lagi, memahami lagi ya, lebih mumpuni lagi nih ya dalam bisnis solubisnya tentunya. Jadi ada 6 pilar gitu ya yang bisa dilakukan teman-teman. Network marketing tanpa duplikasi itu bisa diamalkan, bisa diterapkan untuk ilmunya teman-teman ya, agar bisa diterapkan dalam bisnis teman-teman masing-masing. Oke teman-teman, kiranya kalau ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin sharing atau ada yang ingin bertanya, ya nanti bisa disampaikan aja, nggak apa-apa di room chat kita nih teman-teman ya, atau ada yang mau buka audio langsung nggak apa-apa, audio dan videonya dibuka nggak apa-apa teman-teman ya, bisa langsung tanya langsung ke Bapak Preskom kita, Mr. Rudy teman-teman, boleh nanti di open aja audio dan videonya atau mau raise hand teman-teman ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi sayang sekali ya kalau teman-teman hanya menyimak aja namun nggak diterapkan di dalam bisnisnya nih ya. Jadi, untuk materi yang tadi itu network marketing tanpa duplikasi. Jadi memang banyak sekali yang bisa kita jalani dan bisa kita dapatkan untuk materinya teman-teman ya, agar kiranya kita bisa mendapatkan prospek yang terbaik dan juga bisa menjalankan bisnisnya sesuai dengan harapan bisnisnya teman-teman ya. Oke. Jadi itu teman-teman ya, untuk info dari tim kami setiap hari Kamis dan Jumat, mungkin nanti di akhir pekan ya teman-teman ya, ada info mengenai private coaching lagi ke depannya. Jadi untuk teman-teman sekalian, jika di hari biasa nanti kita ada Zoom meeting seperti biasanya teman-teman ya, mungkin yang akan diisi oleh Bapak CEO atau Ibu CEO kita atau oleh tim yang lain. Nah, untuk di akhir pekannya nanti khusus ada private coaching seperti ini teman-teman ya. Jadi bisa dimaksimalkan. Nah, barangkali teman-teman Solibizer ada yang belum paham, ada yang masih belum mumpuni, masih bingung nih ya, gimana nih untuk mempresentasikan atau gimana caranya untuk bisa lebih memahami lagi
di bisnis Solubisnya teman-teman ya. Udah lumayan berjalan beberapa minggu, sangat disayangkan sekali kalau teman-teman belum bisa mumpuni teman-teman ya, kalau teman-teman belum bisa memahami bisnis Solubisnya. Nah, maka dari itu kita wadahi, kita siapkan untuk teman-teman beredukasi ya, lebih mendalam lagi di bisnis Solubisnya seperti itu. Oke. Iya, Jos Pulimo, oke, terima kasih, lebih semangat. Iya, seperti mendapat kekuatan Pak. Nah, ya teman-teman ya, ini yang kita butuhkan, gitu. Asupan seperti ini teman-teman ya, yang kita butuhkan ya. Materi-materi, edukasi ya, seperti itu. Ya, guna untuk lebih mempertajam lagi nih, ya, lebih diasah lagi untuk teman-teman di bisnis Solubisnya seperti itu. Oke, teman-teman, gimana nih? Ada yang mau bertanya atau ada yang mau sharing mengenai materi yang tadi dibahas oleh Mr. Rudi ya, teman-teman ya, itu mengenai network marketing tanpa duplikasi. Oke. Atau nanti teman-teman mau materinya, nggak apa, bisa di-share teman-teman ya. Setiap akhir pekan ada private coaching dengan materi yang luar biasa. Ini mau dipelajari juga, materinya bisa nanti dihubungin ke tim kami teman-teman ya. Oke. Ada Oke, pertanyaan siap. nggak? Oh ya, siap, silakan Pak Regimin. Oke. Siap, silakan Pak. Ya maaf, untuk pertanyaan ini mengenai produk ini di luar konteks presentasi hari ini ya. Siap Pak. Di dalam kita menawarkan produk itu ada pertanyaan yang belum bisa saya jawab, terutama untuk handbody Lavenosa ya, sama itu terhadap kulit seseorang kan beda-beda ketahanannya kulit seseorang. Dari situ ada pertanyaan bagaimana kalau ada efek terhadap produk itu sendiri gitu. Siap. Ya, jadi gimana kalau ada efeknya gitu ya, efek samping atau efek samping mungkin ya Pak Regimin atau Betul ya. efek samping ya. Ya. Nah, jadi bagaimana nih kalau menggunakan produk dari Solubis namun ada efek sampingnya seperti itu ya Pak? Oh ya ya. Oh ya, jadi gimana menjelaskannya mungkin ya seperti itu Ya. mungkin ya Pak. Oke, siap. Ya bisa bantu dijawab Pak. Ya Pak, silakan Pak. Ya, memang kondisi kulit seseorang itu beda-beda ya. Kalau saran saya, kalau orang itu suka pakai produk-produk yang mengandung kimia, itu memang detoxnya biasanya dia akan kemerah-merahan. Nah, caranya apa yang harus dilakukan? Saran saya dikurangi tingkat penggunaannya dulu. Tingkat penggunaannya. Nah, taruhlah sehari 2 kali ya sehari sekali. Kalau memang ada reaksi lagi ya 2 hari sekali baru pakai gitu. Dan kedepannya kita kan ada minuman kolagen. Nah, jadi selain dari luar dengan produk Lavenos kita, teman-teman bisa minum White Pink. Produk kita namanya minuman White Pink, itu mengandung kolagen. Jadi harapan kita selain kita glowing dari luar, dari dalam juga kita harus glowing. Jadi tekniknya seperti itu, Pak Parjimin. Bisa dikurangi penggunaannya, intensitasnya sampai orang tersebut sudah tidak terjadi detoksifikasi atau terjadi reaksi. Kalau udah nggak ada reaksi lagi, dia bisa pakai normal lagi. Kosmetiknya bisa untuk pakai 2 hari sekali, 2 kali seharinya. Pagi pakai,
sore setelah mandi mau tidur pakai lagi. Seperti itu jawaban dari saya, Pak Parjimin. Iya, oke. Siap, gitu teman-teman ya, luar biasa teman-teman ya. Kalau ada prospekan atau ada customer ya gitu. Jadi ada detoxnya dulu nih ya kan, dikeluarin dulu racunnya, mungkin itu reaksi dari produknya juga gitu kan. Nah, dan nanti ada produk itu terbaru bisa dibantu dari dalam juga gitu kan. Nah, nanti bisa lebih aman lagi itu sampai nanti kiranya detoxnya sudah selesai, nah, dikurangin konsumsi apa pemakaiannya, dikurangin mungkin yang tadinya terlalu berlebihan atau ada intensitas tadi yang disebutkan ya. Nah itu agak dikurangin kalau apa. Nah, sampai nanti detoxnya keluar kan, detox kan racun ya gitu teman-teman ya. Nah nanti itu detoxnya bisa berupa kemerahan atau gatal atau lain hal sebagainya. Nah itu diperhatikan untuk detoxnya. Jadi kalau emang sudah aman, mungkin sudah bersih kan begitu istilahnya, bisa dikondisikan lagi. Seperti itu mungkin Pak Jimin, gimana untuk jawabannya? Oke, berarti supaya tidak terjadi kontaminasi pemakaian dari Lavenos yang dari awal ke Lavenos perlu ada jeda waktu gitu ya? Ya, benar Pak. Ada jeda waktunya dikurangi. Atau kalau memang penggunaannya bisa dihentikan dulu. Tapi kalau saya saran saya sih dikurangi kalau sehari 2 kali ya, pagi setelah mandi pagi sama malam setelah mandi sore itu dipakai. Ya kalau terjadi detoksifikasi atau reaksi, nah itu pakainya pagi aja atau malam saja. Gitu. Nah, tapi kalau masih itu reaksi ya bisa 2 kali sekali, 2 hari sekali, nah, bisa pagi atau malam. Tapi saran saya nanti diimbangi dengan tadi kita akan keluar minuman namanya white pink ya. Nah teman-teman bisa untuk kalau terjadi detoksifikasi atau reaksi minum white pink itu, insya Allah bisa sembuh lah, bisa reaksinya bisa berkurang, bahkan bisa normal lagi. Seperti itu Pak Parjimin. Siap. Terima kasih. Iya, baik, siap, sama-sama Pak Jimin. Oke, jadi gitu teman-teman ya, dikurangin pemakaiannya ya. Yang mungkin tadinya sehari bisa 3 kali, ya coba 2 kali aja atau sekali aja ya kan. Atau emang jika detoxnya lumayan parah gitu kan, bisa dihentikan dulu. Jadi bisa mungkin kalau memang sudah detoxnya keluar ya kan, nah baru bisa dilanjut lagi dan bisa diimbangi tadi ya dengan konsumsi produk untuk pengobatan dari dalamnya ya, yang tidak lama mungkin akan kita launching ya produk terbaru di bisnis service kita ini. Oke, seperti itu Pak. Oke, mungkin ada lagi teman-teman ya yang ingin disampaikan lagi, sharing atau tambahan atau pertanyaan juga apa. Oh, sepertinya ada lagi nih untuk pertanyaan ya, seperti di room chat kita. Oke, dari Kak Farida Kak Farida Entrili. Oke, jadi Kak Farida untuk pertanyaannya, apakah ada trik khusus bagaimana menghadapi prospek yang offline nih Pak? Oke. Trik khusus Ya. untuk ya, silakan Pak. Oke, trik khususnya yang pertama pastikan yang Anda prospek itu punya uang ya Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau saya lihat orang itu tak lihat dari keuangannya dulu. Kalau dia nggak punya uang, ya saya nggak akan prospek gitu. Karena kita ibarat prospek itu kan punya target pasar. Saya biasanya kalau saya punya mobil ya saya prospek orang yang punya mobil.
jarang saya prospek yang punya motor aja gitu. Kenapa? Karena tingkat closingnya sangat berbeda. Dan saya kalau orang punya mobil kan pasti minimal dia punya uang lah gitu. Jadi kita datang jauh-jauh ketok pintu buat janji untuk presentasi prospek kita itu ya kita pastikan kalau dia punya uang tingkat closingnya itu bisa lebih tinggi. Gitu. Jadi kalau trik khusus menghadapi prospek offline yang pertama pastikan orang itu punya duit. Punya duit. Syaratnya itu. Kalau saya ibaratnya saya punya mobil ya saya prospek orang-orang yang punya mobil gitu. Apakah nggak boleh Pak prospek orang yang punya motor? Boleh. Cuma istilahnya kita ini bisnis, kita ngejar waktu. Jadi kalau di awal kita prospek orang-orang yang nggak punya uang ya buang-buang waktu, buang-buang biaya. Nah, itu seperti itu. Jadi trik pertama pastikan dia punya uang. Nah, nanti kalau masalah daftar nama atau apa nanti kita ada sesi khusus ya. Nanti kita ada private coaching, kita akan jelasin orang-orang yang kategori A itu yang bagaimana. Kalau saya biasanya kita bahas sedikit ya clue-nya. Yang pertama dia punya uang, yang kedua dia punya teman banyak, yang ketiga dia punya posisi, mungkin dia RT, RW, kepala desa, apa, ibaratnya dia punya postur ya. Terus yang keempat dia suka bisnis ya. Jadi kalau kita mau nawarin orang bisnis ya dia harus suka bisnis gitu. Kalau teman-teman tanya Pak Rudi, kira-kira jualan dulu atau bangun bisnis? Kalau saya bangun bisnis dulu. Karena saya yakin kalau saya tawarkan bisnisnya, dia pasti beli produknya. Tapi kalau kita tawarkan produknya, belum tentu dia mau menjalankan bisnisnya. Jadi fokus saja tawarkan bisnisnya. Makanya kalau teman-teman lihat di status-status saya di Facebook dan sebagainya, itu status saya itu provokatif. Dapatkan penghasilan 1 juta per hari hanya dari jualan dari bisnis pembersih daki. Itu kan provokatif kata-katanya. Jadi walaupun yang nanti komen 1-2 orang, tapi 1-2 orang itu bisa saya gali, saya bisa ajak Zoom, tingkat closingnya lebih tinggi. Ya, teman-teman. Jadi teman-teman jangan istilahnya posting produk boleh nggak, testimoni boleh nggak? Boleh, tapi yang paling Anda harus pikirkan, baik offline ataupun online, Anda adalah membangun bisnis. Carilah orang-orang yang memang saat ini butuh penghasilan tambahan. Carilah orang-orang yang pengen punya penghasilan 1 juta per hari. Udah, cari itu aja. Baik itu online atau offline, sama. Makanya kalau bisa, kalau taruh di online, itu Anda pasang status yang provokatif, yang mengundang orang untuk bertanya tentang peluang bisnisnya. Seperti itu Bu Farida. Ya. Sekalipun calon prospekan punya uang Pak, tapi jawabannya gitu. Oh ya. Terus tanya panjang lebar, giliran tahu harga langsung kabur. Ya. Berarti dia nggak punya uang Bu. Gitu loh. Ya. Atau dia kalau enggak Ibu bisa katakan, tanya. Nah, kakak kan kakak sering ke salon nggak? Sering perawatan nggak? Kira-kira kalau kakak perawatan di salon habis berapa? Itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira kalau kakak perawatan di salon itu butuh waktu berapa lama? Kira-kira kalau kakak ke salon, kira-kira takut nggak nanti ketularan penyakit apa? Namanya di salon kan tempat umum. Jadi Anda bandingkan harga itu dengan manfaatnya. Bayangkan kakak kalau kakak beli produk Lavenos ini, yang pertama kakak lebih hemat dari perawatan di salon. Yang kedua, kakak bisa menghemat waktu daripada kakak antri di salon atau perawatan berjam-jam, mending pakai produk ini. Anda cukup 5 menit, gosok-gosok, sudah kayak perawatan di salon. Terus yang ketiga, bayangkan kalau di salon kakak ketularan penyakit, kita kan nggak tahu alatnya mungkin dibersihin apa enggak, ya seperti itu. Jadi kasih nilai manfaat pada orang, ya. Rata-rata orang tidak closing itu karena kita menawarkan produk, bukan menawarkan manfaat.
Seperti itu. Oleh karena itu, ayo tawarkan manfaat kepada orang, calon prospek Anda. Itu aja jawaban saya, Mas Iban. Oke, ya, siap. Oke, Pak. Ya, jadi gitu teman-teman ya, luar biasa nih. Tadi jadi jawabannya ke Farida itu yang pertama kan, gimana triknya gitu kan, untuk prospekan yang offline nih gitu kan. Prospek langsung nih. Jadi tadi harus punya uang ya teman-teman ya. Dilihat kondisinya gimana ya kan. Bahkan tadi kalau prospekannya yang teman-teman punya kendaraan ya kan. Prospeknya juga ada kendaraan juga. Nah, itu dikondisikan teman-teman ya, dilihat situasi dan kondisinya. Tadi dilihat dari uangnya kan sudah dikasih clue-nya sama Pak Rudi. Ada uangnya, kemudian teman ya kan, kemudian posisinya apa, kemudian dia suka bisnis apa enggak kan gitu. Jadi gitu teman-teman ya. Dan nanti akan lebih dibahas lebih mendalam lagi di materi coaching selanjutnya teman-teman ya. Luar biasa. Nah aja. Oke. Dan untuk nanti yang tadi dikatakan juga kalau prospekannya gimana nih ya kan. Harganya ya kan, udah dikasih harga tapi kabur gitu kan ya, jadi bisa juga nggak punya uang gitu kan. Nah mungkin teman-teman terlalu menawarkan si produknya ya teman-teman ya, tapi nggak memberikan benefitnya atau manfaatnya ya. Coba nah itu nanti teman-teman masuk ke produk knowledge like itu, kalau kayak gitu teman-teman ya, pelajari manfaatnya apa aja untuk produk-produk kita teman-teman ya. Nah, di situ bisa ditawarkan manfaatnya apa aja gitu, buat produknya. Jadi gitu. Oke, untuk pertanyaan dan sharing-sharingnya teman-teman ya. Silakan bisa langsung diterapkan aja di bisnisnya untuk prospeknya nanti. Mungkin mulai hari ini bisa diterapkan teman-teman ya. Langsung apa yang sudah didapatkan pada materi malam hari ini. Oke, untuk bisnis teman-teman bisa lebih tumbuh, bisa lebih berkembang lagi. Oke, teman-teman. Siap, baik Pak, terima kasih. Iya, itu teman-teman ya. Ini biasa sekali untuk materi pada malam hari ini. Silakan. Ya, fokus pengembangan bisnisnya. Ya. Produk pasti ikut kejual. Siap, teman-teman. Fokus teman-teman ya untuk pengembangan bisnisnya. Teman-teman buat sistem bisnisnya, fokus pengembangannya gitu kan, nanti bisa cari prospekannya juga, targetnya ya kan, kemudian nanti bagaimana caranya untuk presentasi itu teman-teman bisa dikuasai juga ilmu-ilmunya, teorinya teman-teman ya, agar nanti tidak salah langkah. Dan nanti untuk produknya pasti akan mengikuti ya teman-teman, tenang aja gitu. Seperti itu untuk materinya tambahannya. Oke teman-teman, luar biasa untuk malam hari ini. Oke, silakan mungkin kalau ada tambahan lagi nggak apa-apa. Mungkin satu pertanyaan terakhir atau cukup mungkin. Nah sudah paham semua, tinggal praktek aja nih ya. Segera action ya kan, tadi di slide terakhir ada ayo segera action teman-teman. Nah itu yang penting juga kan, langsung diterapkan teman-teman ya. Kalau hanya teman-teman simak aja ya, masuk aja ke kuping gitu kan, tapi nggak diterapkan ya sama aja gitu kan. Langsung diterapkan ya teman-teman ya di bisnisnya masing-masing untuk bisa lebih berkembang kan. Ya fokus pengembangan bisnis. Oke. Oke, teman-teman, luar biasa nih pada malam hari ini. Oke, masih ada yang mau di-sharing atau ada yang mau ditanya tambahan? Silakan teman-teman, nggak apa-apa. Mungkin satu pertanyaan terakhir. Atau mungkin sudah cukup, teman-teman. Sudah cukup ya, mungkin teman-teman ya. Jadi tidak lagi yang ingin disampaikan. Cukup, ya, siap. Bisa lebih. Oke, cukup teman-teman ya. Untuk malam hari ini, nanti kiranya akan ada private coaching lagi. Tenang aja teman-teman, di
akhir pekan akan kita wadahi. Kita siapkan untuk teman-teman supaya terus belajar teman-teman ya. Nah ini yang penting teman-teman, belajar ya kan. Nah terus belajar, menuntut ilmu ya kan. Apalagi ini mengenai bisnis ya, untuk bisnisnya teman-teman. Nah pasti akan terus kita wadahi ya, akan kita siapkan untuk teman-teman terus belajar. Oke, siap. Kan kita tutup aja untuk pertemuan private coaching pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya, Mr. Rudy juga. Dan sebelum ditutup mungkin kiranya ada yang mau disampaikan closing statement untuk Mr. Rudy, Pak. Silakan Pak, untuk pesan dan pesannya untuk teman-teman semua pada malam hari ini. Oke, terima kasih teman-teman. Inti dari hidup kita ini adalah apa sih yang mau Anda cari dalam hidup ini? Apakah uang, apakah ketenaran, apakah kedamaian, apakah kebahagiaan? Nah, itulah yang harus Anda tentukan dari sekarang. Kalau teman-teman tanya, apa yang jadi prioritas saya 5 tahun ke depan? Ya, yang pertama ya saya mau nyari ketenangan, gitu loh teman-teman, ketenangan batin saya. Karena mohon maaf kalau tentang rumah, aset dan sebagainya, kebun saya sudah punya, kontrakan juga punya ibaratnya. Yang saya harus cari sekarang ketenangan. Yang kedua, visi saya mau menyelesaikan proyek pondok pesantren saya. Yang ketiga, saya mau mencetak buku lagi, biar banyak buku-buku saya yang bisa dinikmati, terus buat konten-konten, baik di media sosial ya. Terus yang selanjutnya apa ya, saya pengen mencetak ribuan orang lagi sukses di bisnis ini, ya di Solubis ya teman-teman. Jadi closing statement saya, segera temukan apa yang Anda cari. 5 tahun ke depan tuh Anda mau cari apa teman-teman. Pak, saya mau nyari uang sebanyak-banyaknya, ya silahkan, monggo. Ya, jadi itu aja, segera temukan apa yang Anda pengen cari 5 tahun ke depan. Apakah pengen punya anak lagi yang masih bisa produksi ya contohnya, atau yang belum punya pasangan pengen nikah lagi, ayo nikahlah, seperti itu. Gitu ya. Jadi itu aja Mas Iban, closing statement saya, dan teman-teman semua jangan lupa besok kita 2 bulan lagi akan tahun baru ya. Kalau bisa Anda sudah punya bisnis baru, punya bini baru, punya mobil baru, punya rumah baru, punya income baru, dan punya semangat baru, teman-teman. Thank you semuanya. Oke teman-teman, siap, luar biasa teman-teman ya. Gila dia dari closing statement-nya, pesannya luar biasa untuk kita pada malam hari ini. Jadi temukan apa yang akan teman-teman lakukan ya, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan ya, apa nih, kebahagiaan, ketenangan, dan temukan dari sekarang teman-teman ya. Tuh, bisa tadi. Dan juga nggak lama kita akan beranjak ke tahun yang baru nih ya. Harus ada semangat baru ya tentunya, dan bisnis yang baru juga. Ya, terima kasih teman-teman ya. Semoga itu bisa menjadi semangat, motivasi teman-teman untuk pada malam hari ini dan seterusnya teman-teman ya. Oke, luar biasa. Oke, mungkin dari saya info sedikit mengenai untuk pertemuan-pertemuan seperti biasa teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman ada prospekan, ada tim yang mungkin bisa digiring ke Zoom meeting kami. Nah, itu fungsinya teman-teman ya. Kita bikin Zoom meeting setiap hari. Nanti setiap harinya, besok kita Sabtu masih ada Zoom meeting juga. Di hari Sabtu pagi dan Sabtu sore teman-teman ya. Nah, nanti bisa diajak teman-teman seperti itu. Jadi fungsi kita untuk Zoom meeting setiap hari ya kan. Selain teman-teman lebih memahami lagi, lebih mendetail lagi bisnis Solubis. Bisa teman-teman ajak juga calon prospek dan hal sebagainya, teman-teman, keluarga, kerabat semua teman-teman. Oke. Dan di akhir pekan kita akan ada private coaching seperti ini lagi teman-teman ya. Jadi diinfokan aja kepada timnya, kepada teman-temannya, keluarga semua, dan nanti akan kita dari tim manajemen akan kita share
akan kita infokan teman-teman ya, akan kita publish juga untuk info-info training lanjutnya. Oke, gitu teman-teman ya. Oke, cukup mungkin teman-teman untuk pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih Mr. Rudi juga selaku Preskon kita untuk mengisi materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Oke, cukup teman-teman. Mungkin saya tutup aja buat pertemuan private coaching pada malam hari ini. Saya Iban selaku host pada malam hari ini. Terima kasih Pak Rudi semuanya teman-teman yang sudah hadir. Oke, saya tutup. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solubis kita pasti sukses. Yes, oke. Dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solubizer di seluruh dunia, saya Multazam dari Lampung mengucapkan selamat atas relaunchingnya Solubis. Mudah-mudahan Solubis berkembang dengan pesat, bisa meratakan Indonesia, bahkan go internasional. Bisnis bersama Solubis pasti sukses. Yes, yes, yes. Saya Andi Ida mengucapkan selamat atas relaunchingnya bisnis Solubis. Semoga Solubis semakin berjaya, semakin berkembang dan semakin sukses, dan yang pastinya go internasional. Solubis kita pasti sukses. Yes. Selamat pada PT Solusi Bisnis Internasional, PT Solubis. Selamat untuk Pak Rudi di bisnis barunya. Selamat untuk manajemen semuanya. Semoga PT Solubis kedepannya jaya sepanjang zaman dan go internasional, bisa menjaga mitra-mitra bisnisnya sampai sepanjang zaman. Solubis go internasional, yakin sukses. Yes. Saya Septiana mengucapkan atas relaunchingnya bisnis Solubis. Semoga Solubis tambah sukses, tambah berkembang, dan go internasional. Solubis kita pasti sukses. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Solubisen dimanapun Anda berada. Saya Andi Hikmawati dari Kabupaten Sinjai mengucapkan selamat atas launchingnya bisnis Solubis. Semoga makin berkembang, makin sukses, makin maju, dan semoga bisa menciptakan produk-produk yang lebih bermanfaat lagi dan berkualitas dan makin jaya selalu. Selamat ulang tahun kepada PT Solusi Bisnis Internasional Solubis atas launching perdananya. Semoga makin sukses dan sejahtera. Salam bisnis Solubis lovers di seluruh Indonesia. Selamat atas relaunching bisnis Solubis. Semoga Solubis semakin berkembang, semakin sukses, dan go internasional. Solubis kita pasti sukses. Yes. Selamat atas relaunching bisnis Solubis. Semoga Solubis makin sukses, makin berkembang, dan go internasional. Solubis kita pasti bisa. Solubis kita pasti sukses. Yes. Saya Bu Ketut Suryani dari Bali mengucapkan pro launchingnya bisnis Solubis. Semoga Solubis berkembang dan semakin sukses. Solubis kita pasti sukses. Yes. Selamat atas launchingnya Solubis. Semoga tambah sukses, tambah berkembang, dan bisa go internasional. Solubis kita pasti bisa. Yes.